Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dear students, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat semua ya. Sehat lahir, sehat batinnya, semuanya sehat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kondisi saya sudah membaik ya setelah pertemuan sebelumnya agak sedikit flu begitu ya, demam dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya bisa membersamai teman-teman semua lewat video ini ya. Dan semoga nanti diberikan kekuatan, kesehatan sampai di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua. Oke, kita akan lanjut pertemuan kelima ini dengan eh, masuk ke materi kita selanjutnya yaitu instruction skill ya. Jadi seorang guru itu harus memiliki instruction skill. Kenapa? Karena apa? Karena kalau tidak memiliki instruction skill ini, ya bagaimana seorang guru bisa mendeliver, transfer knowledge itu kalau dia tidak memiliki kemampuan instruction skill, ya. Bagaimana dia mendeliver perintah, bagaimana dia bisa menjelaskan, menerangkan, gitu. Kalau tidak memiliki instruction skill ya. Ini kemampuan yang sangat penting ya selain manajemen skill ya di pertemuan kita sebelumnya kemarin ya. Oke, seperti apa kita coba saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, penguasaan materi saja itu nggak cukup, teman-teman ya. Seorang guru itu harus memiliki instruction skill. Karena kalau hanya menguasai materi saja, tapi tidak bisa menyampaikan, mendeliver itu dengan baik, ya sama saja. Nggak akan ada guna, begitu kan? Gitu. Oleh karena itu, guru itu harus memiliki instruction skills atau keterampilan instruksional. Loh, agar pembelajaran bahasa berjalan efektif. Ya, keterampilan ini membantu guru menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi, eh, siswa itu nanti ditentukan ya karakternya seperti apa, maka kita tentukan ya metodenya seperti apa, ya keterampilan apa yang nanti akan digunakan itu seperti apa oleh guru gitu ya. Gitu. Maka instruction skill atau kemampuan keterampilan instruksional ini sangat penting. Oke. Apa sih itu instruction skills? Ya, instruction skills adalah kemampuan guru dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran secara sistematis, runtut gitu, dari awal sampai akhir ya. Eh, apa saja? Oh, bagian ini penyampaiannya seperti ini, bagian itu seperti itu, gitu. Dari awal sampai akhir runtut, sistematis, sehingga nanti bisa efektif, efisien, gitu ya. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya ya, manajemen skill, bagaimana kita memanage sesuai dengan waktu yang ada, ya. Pembelajaran itu bagaimana caranya bisa efektif, efisien. Nah, selanjutnya di instruction skill ini kita berbicara, ya bagaimana kita bisa merancang, menyampaikan gitu, mendeliver ya sesuai dengan manajemen skill yang sudah kita miliki, yang sudah kita bahas sebelumnya ya, gitu. Jadi keterampilan ini melibatkan strategi, metode, dan teknik mengajar yang mampu memfasilitasi keterlibatan siswa dalam proses belajar. Jadi the ultimate goal-nya adalah selain mentransfer ilmu ya. Coba kalian perhatikan kata-kata terakhir ya. Fasilitasi keterlibatan siswa dalam proses belajar. Jadi jangan hanya monolog, tapi bagaimana caranya siswa itu bisa terlibat. Nah, itu. Tidak hanya sebatas kita ngoceh terus begitu kan. Gitu, seperti orang memberikan cara ceramah, kemudian siswanya ngantuk-ngantuk, tidur, gitu kan.
bikin pulau gitu di atas mejanya gitu, enggak gitu ya. Jadi harus diusahakan bagaimana caranya siswa bisa melek, siswa bisa aktif terlibat gitu. Oke. Nah, ini dibutuhkan kemampuan instruction ya, kemampuan instruksional yang baik. Oke, lanjut. Nah, unsur penting apa saja sih? Yang pertama perencanaan. Anda harus bisa merencanakan, harus bisa direncanakan dengan baik. Ya, tujuannya seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran. Ya, materinya yang diambil dari mana, yang seperti apa, butuh tambahan materi enggak, gitu kan? Terus metodenya, ya, untuk menyampaikan materi agar sesuai dengan apa yang ditujukan itu, ya, harus ditentukan. Medianya untuk mensupport, ya, juga harus ditentukan. Dan terakhir ada valuasi, gitu ya, untuk melihat apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini satu siklus, teman-teman. Evaluasi ya, hasil dari evaluasi nanti direncanakan lagi ya, penyusunan tujuan, materinya sudah pas belum gitu kan. Metodenya bagaimana, sudah sesuai belum. Nah, itu gitu. Nah, seperti itu harus teman-teman nanti menjadi guru atau yang sudah menjadi guru ya, gitu. Nah, selanjutnya penguasaan kelas, menjaga perhatian dan fokus siswa. Ya, ini di manajemen skill kemarin juga kita bahas ya. Oke, jadi Anda sebagai guru harus menjadi pemimpin ya, harus menjadi pemimpin. Ya, ketika kelas sudah tidak terkendali, Anda sudah kehilangan kepemimpinan itu, ya kelas itu nanti akan bubar gitu kan. Nah, akan bubar dalam tanda kutip, bubar itu artinya sudah nggak kondusif, Anda tidak bisa lagi transfer knowledge ke siswa-siswa Anda gitu. Mau aktivitas seperti apa sudah kalau kehilangan kendali kepemimpinan di kelas, ya sudah wassalam gitu. Maka penguasaan kelas ini sangat penting. Oke, selanjutnya penyajian, penggunaan bahasa yang jelas ya. Kalau ngomong yang jelas, jangan sampai kita ngomongnya kayak orang gremeng gitu ya, bergumam gitu, jangan gitu ya. Intonasinya tepat gitu kan, karena beda intonasi, beda persepsi, beda pemahaman gitu kan, gitu. Serta variasi metode, metodenya divariasikan gitu. Ada ceramah, diskusi, role play. Nah, karena kita pembelajaran online, onlinenya pun juga asinkronus ya, bukan sinkronus ya, maka ini menjadi ya semaksimal yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sim learning kita ini, gitu kan, gitu. Ya, kemudian evaluasi instruksional, menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Nah, setelah dievaluasi, nanti direncanakan lagi, gitu ya. Oke, ini unsur penting ya eh, dalam melaksanakan praktek kemampuan instruksional. Oke, selanjutnya penerapan dalam pembelajaran bahasa. Anda sebagai guru bahasa Inggris ya perlu menggunakan berbagai metode agar siswa aktif. Misalnya ya drilling, di drill satu-satu. Oke ya. Terkait dengan pelafalan ya. Bisa begitu ya. Bagian di drill siswa-siswa ambil yang penguasaannya baik sebagai contoh. Setelah itu ambil yang penguasaannya tidak baik, siswa yang kurang baik. Nah, itu. Oh, begitu ya. Terus setelah itu semua diminta untuk melafalkan kembali. Nah, gitu. Role play untuk melatih komunikasi. Nah, ini bisa ya. Atau diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi. Bisa dengan metode seperti itu. Instruksi yang jelas dan terstruktur akan membuat siswa lebih mudah memahami materi. Jadi, sutradaranya itu Anda, direkturnya pun juga Anda, gitu. Direkturnya pun juga Anda. Jadi Anda yang merancang, Anda yang juga yang mendirect di lapangan
gitu. Maka instruksi Anda kalau enggak jelas, ya kelas nggak jalan gitu. Aduh, nggak paham apa yang janjinya Pak Guru kayak ngongkon apa tuh aja nih gitu kan. Nah, wah nggak paham ya gitu. Gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, dan sering terjadi gitu kan. Siswa belum paham sudah diminta untuk mengerjakan gitu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Selalu dicek sudah paham betul, sudah paham atau belum gitu. Itu. Oke, selanjutnya kita kesimpulan dan refleksi. Instruction skills merupakan keterampilan inti guru dalam menyampaikan materi secara efektif. Tanpa keterampilan ini, materi yang baik bisa menjadi sulit. Materi yang kiranya mudah bisa jadi sulit, ya. Seorang guru yang baik itu harusnya ketika materinya sulit, bagaimana caranya bisa menjadi mudah untuk dipahami, gitu. Jangan sampai sebaliknya. Oh, ini menjadi sebuah disaster ya kalau sebaliknya ya. Oke. Nah, lalu apa refleksinya teman-teman semua? Silahkan renungkan. Pernahkah Anda mengalami pembelajaran yang membosankan karena cara penyampaian guru? Pernah nggak? Ya, pasti pernah kan? Oke. Apa yang sebaiknya diperbaiki? Nah, coba Anda ingat-ingat dulu ya. Itu seperti apa penyampaiannya gitu kan kurang apa gitu kurang kurang garam dikit kayaknya deh gitu ya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di Sim Learning ya oke well uh, everybody I think that's all untuk pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh